Assalamualaikum anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak pagi ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Sehat, Pak. Udah sarapan? Belum, belum. Alah, kenapa tidak sarapan anak-anak? Gak ada uang, Pak. Bayarin, Pak. Ya, bayar ini. Kepada ketua kelas Kabin, mohon dituntun ibu doanya, dibimbing doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. Pak, jadi pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan materi kita pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat apa materi kita minggu sebelumnya? Tentang pengaruh kecanduan media sosial terhadap kesehatan mental. Kita akan melanjutkan materi ini. Ada yang masih ingat definisi kecanduan media sosial ada berapa? Ada 3. Uli, apa aja? Penggunaan berlebihan, ketergantungan psikologis, dan perubahan kegiatan perilaku. Ya. Nah, selanjutnya minggu kemarin kita sudah belajar tentang faktor-faktor penyebab kecanduan media sosial pada remaja. Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Mungkin? Oh, ya, Rina, apa ya? Ada faktor kepribadian, faktor lingkungan, dan faktor teknologi. Ya, beri tepuk tangan pada kakak kita, Rina. Nah, jadi pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi tersebut yang mana kita akan belajar dampak kecanduan media sosial terhadap kesehatan mental remaja. Yang tadi, yang minggu lalu kita belajar faktor penyebab kecanduan. Sekarang kita akan belajar tentang dampak kecanduan media sosial terhadap kesehatan mental remaja. Ya, dampak kecanduan media sosial terhadap kesehatan mental remaja ada 3. Pertama, depresi dan kecemasan. Remaja yang kecanduan media sosial cenderung lebih rentan mengalami depresi dan kecemasan. Ada yang tahu kenapa? Orang yang berlebihan menggunakan media sosial lebih depresi dan cemas. Ada yang tahu? Tahu. Kenapa? Peran? Mungkin karena pada postingan-postingan di media sosial ada beberapa hal yang mungkin dari postingan sedih. Jadi dari pertamanya dia nampaknya ceria, gara-gara postingan tersebut dia nampak cemas, merasa khawatir, berpikir tentang masa depannya atau apa. Ya, boleh. Cuman lebih lagi orang yang menggunakan media sosial itu lebih membandingkan hidupnya dengan orang lain. Mungkin postingan orang lain dia kelihatan mewah, pakai mobil lah, pakai baju bagus, celana bagus, sepatu bagus, pokoknya pakai barang-barang yang mewah. Sedangkan dia mungkin dari segi ekonominya kurang, maka dia membandingkan dirinya dengan orang lain sehingga dia merasa cemas, tidak pede ketika berjumpa dengan orang lain. Nah, kedua, ada masalah tidur dan konsentrasi. Penggunaan media sosial yang berlebihan, terutama di malam hari, dapat mengganggu pola tidur remaja dan menurunkan kemampuan konsentrasi mereka. Kenapa dampak kecanduan media sosial bisa terganggu pola tidur kita? Ada yang tahu kenapa? Ada yang tahu? Kak, Kabir, boleh? Karena cenderung melakukan kegiatan yang sama setiap malam.
Ya, oleh Audi, menurut Audi, gimana? Jadi Pak, menurut saya, Mhm. coba ulangi Pak, saya lupa. Orang yang bicara dalam media sosial, kenapa dia lebih susah tidur atau lebih susah berkonsentrasi? Oh gini Pak, menurut saya kenapa bisa terjadi hal tersebut dikarenakan dengan kita bermain gadget pada saat malam hari itu, jadi dengan sedangkan misalnya tubuh kita ini mau istirahat kan, Iya. dengan kita lalai, kita main HP kan, jadi tertunda istirahat kita dulu. Nah, dengan gara-gara tertunda istirahat kita tersebut, maka kita itu tidak tercukupi ya untuk tidur itu. Ya, Betul. ya betul. Beri tepuk tangan pada kawan-kawan. Ya, karena dapat mengganggu pola tidur karena kita menggunakan media sosial itu kita seringkali menonton video atau film. Kita menonton film padahal diri kita sudah ngantuk. Cuman kita memaksakan untuk menonton film karena film tersebut tinggal sedikit lagi. Istilahnya kita tanggung. Kita habiskan dulu. Oleh karena itu kita lama kelamaan kebiasaan. Jadi pola tidur kita terganggu sehingga kita kekurangan tenaga dan berpengaruh untuk kita belajar besoknya, kurang berkonsentrasi. Ketiga, ada isolasi sosial. Ada yang tahu? Oh, boleh, silakan. Ya, isolasi sosial. Tiga, remaja yang terlalu banyak menghabiskan waktu di media sosial cenderung menghindari interaksi sosial secara langsung dan memiliki kesulitan membangun hubungan yang sehat dengan orang-orang di sekitarnya. Kenapa orang yang kecanduan media sosial lebih cenderung mengurung diri atau lebih sering menyendiri? Ada yang tahu? Ya Pak, Ya, silakan Rizky. karena dia merasa kurang dari yang lain Pak. Boleh. Cuma lebih tepatnya orang yang kecanduan media sosial lebih isolasi sosial itu dia lebih enak menyendiri dikarenakan dia tidak mau diganggu. Karena dia tidak mau diganggu, dia lebih mau menyendiri karena dia pengen menggunakan media sosial dia sehingga dia lupa terhadap waktunya. Yang awalnya kita menggunakan media sosial sejam 2 jam, habis itu kita pergi bermain. Cuman seiringnya waktu kita lama-kelamaan kita kecanduan sehingga dia cenderung menyendiri. Ada peran orang tua dan lingkungan dalam mencegah kecanduan media sosial. Untuk mencegah kecanduan media sosial yang berlebihan, kita memerlukan peran orang tua. Di antaranya komunikasi yang terbuka. Orang tua perlu membangun komunikasi yang terbuka dan empati dengan remaja sehingga mereka merasa nyaman untuk berbagi masalah terkait media sosial. Ada yang tahu kenapa peran orang tua sangat perlu untuk mencegah kecanduan media sosial, termasuk komunikasi yang terbuka? Kenapa ya? Karena orang tua paling dekat dengan anak Pak. Oh, boleh. Sehingga memerlukan komunikasi yang terbuka. Kedua, penetapan batas. Orang tua dan lingkungan perlu menetapkan aturan dan batas yang wajar terkait penggunaan media sosial serta memberikan teladan yang baik. Orang tua perlu menetapkan batasan kepada anaknya. Untuk itu salah satu strategi mencegah kecanduan media sosial. Yang awalnya orang tua menetapkan batasannya kepada anaknya bermain media sosial sejam, kita bisa menekankan kepada anak kita sehari itu setengah jam untuk mengurangi kecanduan media sosial. Normalnya media sosial tersebut
batas penggunaan sehari itu hanya 2 jam. Lebih dari 2 jam kita bisa terkena kecanduan media sosial. Tiga, ada kualitas waktu bersama. Orang tua dan lingkungan perlu menyediakan waktu berkualitas dengan remaja seperti melakukan aktivitas bersama di luar media sosial untuk memenuhi kebutuhan sosial dan emosional mereka. Orang tua kita perlu menyediakan waktu untuk anak-anaknya untuk mengurangi kecanduan media sosial terhadap anaknya. Contohnya seperti kita orang tua mengajak anak-anaknya bermain bola, olahraga atau mandi. Itu salah satu peran orang tua untuk mencegah kecanduan media sosial. Yang keempat, ada edukasi pendamping. Orang tua dan lingkungan perlu memberikan edukasi dan pendamping kepada remaja terkait penggunaan media sosial yang sehat serta dampaknya terhadap kesehatan mental. Nah, orang tua perlu juga memberi edukasi dan pendampingan sehingga anak kita atau remaja tidak merasa sendiri. Dimana kalau kita seringkali menggunakan media sosial hingga kita lalai. Nah, cukup di sini pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita pulang, saya ada pertanyaan pada teman-teman. Nah, pada materi ini ada yang bisa menyimpulkan? Siapa yang bisa menyimpulkan boleh pulang. Pak, Ya. ini Pak mau berisi di perut. Ya, Pak Endar tadi Makasih Pak. ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Ya. Ada berapa dampak kecanduan media sosial terhadap kesehatan mental remaja? Yang bisa jawab bisa pulang. Jawab. Ya, Farhan silakan. Yang pertama itu ada depresi, yang kedua masalah tidur, yang ketiga isolasi sosial. Ya, betul. Beri tepuk tangan pada Farhan. Farhan boleh pulang dulu. Boleh, silakan. Oke Pak. Oh, dulu. Bagaimana? Oh ya, Mana itu Pak? ini ada tuh sini nyong, ada dogo. Berapa? Berapa? Ada Pertanyaan selanjutnya, ada yang tahu isolasi sosial itu apa? Menurut kalian sendiri nggak apa-apa? Atau masalah tidur dan siap sosial Orang yang menyendiri, Pak. ya Fajar, silakan pulang Fajar. Karena bisa menjawab. Ini oleh pulang nih Pak. Ya, kamu boleh pulang tapi coba simpulkan pembelajaran kita hari ini. Sebelum pulang kita ada tugas buat yang belum pulang hari ini, tugas untuk minggu depan. Soalnya ada 3. Satu, bagaimana cara mengurangi penggunaan media sosial yang berlebihan. Satu. Yang kedua, ada berapa faktor penyebab kecanduan media sosial pada remaja? Dan Berapa? 3, apa dampak kecanduan media sosial pada kesehatan mental remaja? Berapa? Salah Pak. Nomor 2, Iya Pak. ada berapa faktor penyebab kecanduan media sosial pada remaja? Pada remaja. Iya. Nomor 3,
Apa dampak kecanduan media sosial pada kesehatan mental remaja? Udah? Nah, mungkin kesimpulan pada hari ini media sosial kesimpulan pada hari ini kecanduan media sosial di kalangan remaja merupakan masalah serius yang dapat berdampak buruk pada kesehatan remaja. Perlu pengawasan dari orang tua untuk mengurangi kecanduan media sosial sehingga remaja dapat terhindar dari kecanduan media sosial. Oke, pada pertemuan ini saya Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes.